Indonesia darurat koruptor, darurat korupsi. Jadi untuk pemimpin Bapak Prabowo, tolong undang-undang perampasan harta koruptor itu disahkan. Sakit hati ini nonton berita-berita ini. Pejabat-pejabat korupsinya sampai triliunan, ratusan triliun. Bahkan sudah sampai 900 triliun, hanya satu instansi Pertamina. Hati nurani pejabat ini udah hilang ya kayaknya ya. Serakah tahu nggak ini para pejabat ini. Aduh, sakit hati aku guys. Aduh Indonesia. Siapa lagi guys yang bisa dipercaya? Coba departemen mana lagi yang bisa dipercaya? Semua rata-rata korupsi. Ada aja pokoknya idenya sampai minyak juga bisa dioplos ya. Jangan-jangan selama ini kita pakai gas LPG itu isinya kentut para koruptor semuanya. Pokoknya Indonesia saat ini terkenal sebagai spesialis palsu memalsukan. Pertamax lah dipalsukan, minyak juga dipalsukan, beras juga dipalsukan. Ijazah apalagi udah lama pokoknya kalau ijazah mah dipalsuin mah. Jadi kayak gimana masyarakat ini mau mencintai produk Indonesia kalau kalian aja memanipulasi segala sesuatu yang masyarakat konsumsi. Di Rut Pertamina Patraniaga digaji 4,7 miliar per bulan. Namun masih korupsi 193,7 triliun. Nggak punya akhlak orang ini. Nggak punya moral. Nggak punya hati nurani. Woi Pak, yang kamu korupsi ini uang rakyat. Setiap hari orang itu bekerja mengumpulkan uang beli BBM. Tapi uangnya Anda korupsi. Kalau korupsi itu kayaknya penyakit ya, penyakit yang tidak bisa dihilangkan. Cara menghilangkan penyakit korupsi ini ya dihukum death, ya kan? Gaji Bapak ini 4,7 miliar per bulan, berarti sehari sekitar 150 jutaan. Wow, mau makan apa Pak dengan gaji sehari 150 juta? Makan apa? Makan batu kali? Makan sepuasnya seenaknya sehari 100 kali makan nggak habis Pak. Gitu masih mengambil hak rakyat. Dasar Anda ini memang bajigur, bangsut. Apalagi yuk coba kata-kata ini yang jelek-jelek lah kepada koruptor yang satu ini. Kata-kata ini. Akibat korupsi di Pertamina Patraniaga, itu katanya negara dirugikan sekitar 1.000 triliun. Tapi kok aku jadi mikir ya, kan yang oplos bensinnya oknum Pertamina dan kawan-kawan, yang beli bensinnya rakyat, tapi kok yang rugi negara? Kan yang kena dampaknya rakyat, emang rakyat dapat kompensasi apa? Bagaimana nih pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya. Orang yang ada di Pertamina itu semuanya korupsi, guys. Gila. Nah, kayak kata Pak Ahok juga, Indonesia itu cuma dua penyakitnya, munafik sama korupsi. Nah, orang yang munafik ini kan berkedokan agama. Kita Indonesia selalu ngeluh korupsi sana sini. Ya model-model orang kayak Pak Ahok, kalian nggak support gitu loh. Selalu kalian mau bikin dia, mau singkirkan dia. Ya jangan harap Indonesia mau maju, mau menjadi emas, nggak bisa. Kasus korupsi Pertamina yang menjatuhkan 9 tersangka merugikan negara sebanyak 1.000 triliun. Mega proyek kasus ini berjalan dari tahun 2018 sampai 2023. Selama 5 tahun, mega korupsi ini tidak tersentuh sama sekali karena kesaktian backingannya. Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, pernah menyinggung bahwa anak perusahaan Pertamina yang ditengarai sebagai sarang mafia migas punya backingan yang sangat kuat. Itu artinya bukan presiden tidak berani, bukan menterinya tidak berani mengungkap kasus ini. Mereka berani, akan tetapi backingan dari proyek ini bisa jadi mengancam. Dibukanya kasus ini, Kejaksaan Agung telah mendapat izin dan perintah dari Presiden Prabowo. Hanya Presiden Prabowo lah yang berani mengungkap semua kasus korupsi yang selama ini merugikan negara. Tidak heran beranda media sosial kita lagi-lagi muncul berita pengungkapan kasus korupsi baru. Bahkan muncul tren Liga Korupsi Indonesia yang sementara dipimpin oleh PT Pertamina. Teman-teman, dengan ditangkapnya koruptor dengan nilai-nilai yang fantastis, kekayaan negara kita sangat melimpah ruah. Meski dikorupsi, kondisi Indonesia tidak buruk-buruk amat. Bayangkan, jika dana itu tidak dikorupsi, rakyat sejahtera, pelayanan unggul, fasilitas merata, tidak ada lagi faktor kemiskinan-kemiskinan yang menjamur di berbagai daerah. Kalian jangan diam saja, bagikan video ini supaya kasusnya tidak tenggelam. Terbongkar, ini adalah tempat maling-maling itu menyimpan uang. Ini berangkasnya. Dan ini kejaksaan membuka pintu, coba kita lihat. Ada beberapa petugas TNI dan kejaksaan memasuki ruangan. Oke, ada beberapa kotak dan koper. Itu kejaksaannya, guys. Ya. Astagfirullahaladzim.
Uang itu, Pak. Nah, Pertamina Patraniaga ini sebagai salah satu subholding yang memang merupakan subholding yang berada di garis depan. Karena kami Pertamina Patraniaga yang mengelola SPBU, kami Pertamina Patraniaga yang mengelola agen dan juga pangkalan LPG, dan juga kami Pertamina Patraniaga yang melakukan supply energi kepada industrial. Jadi kita punya B2C dan juga punya B2B. Nah, kalau misalnya bicara terkait dengan net zero tadi, pertama strategi besar kami adalah kami Pertamina Patraniaga yang menerima penugasan untuk menyalurkan energi kepada negeri itu fully support. That's the only strategy bahwa kita akan fully